Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu pengunjung Fitri Chandra nggih. Untuk hari ini seperti biasa, kita untuk hari Jumat ini kita akan mengadakan edukasi Jumat berkah. Jadi di mana kita akan sharing ilmu dengan Bapak-bapak Ibu semuanya, terutama dengan masalah kesehatan. Nah, untuk tema hari ini yang paling in sekarang ini yang lagi booming ini kan tentang Corona ya, atau COVID-19. Nah, ini yang sudah Bapak-bapak Ibu pegang, ini leaflet tentang layanan pencegahan COVID-19 di RSU Fitri Chandra. Untuk yang pertama, jadi untuk pencegahannya kita juga menyediakan untuk pelayanan vitamin C. Nah, vitamin C ini gunanya untuk apa sih? Kita tahu kok misalnya vitamin C itu kan cuma gunanya untuk mempercepat penyembuhan. Biasanya dari mana? Kita konsumsi jeruk aja udah cukup. Kadang kan mikirnya seperti itu ya. Nah, cuma untuk tubuh sendiri itu kadang ada yang asupan vitamin C-nya ada yang kurang. Walaupun untuk asupan makan kita udah cukup, tapi kalau misalnya udah pengaruh pengolahan di makanan itu kan jadi berkurang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri untuk vitamin C itu pertama membuat tubuh lebih fit. Kenapa bisa gitu? Nah, untuk vitamin C sendiri dia kan bisa mempercepat metabolisme dari tubuh. Jadi metabolisme itu kalau jenengan mengkonsumsi makanan, jadi vitamin protein yang ada di sana itu cepat terserap karena adanya vitamin C. Kedua, bonusnya mencerahkan kulit. Nah, untuk mbak-mbak yang muda-muda ini biasanya tuh kalau misalnya pengen skincare kayak gitu. Nah, untuk vitamin C sendiri itu bisa mencerahkan kulit karena ada pengaruh dari dia mempercepat pertumbuhan kolagennya itu sendiri di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, itu dapat membantu menurunkan berat badan. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada keluhan berat badannya berlebih, nah dengan mengkonsumsi vitamin C itu sendiri, itu bisa membantu menurunkan berat badan. Kemudian sebagai antioksidan, untuk antioksidan, kita kalau misalnya keluar ruangan, makan makanan yang junk food seperti itu, berarti kan ada radikal bebas nih di dalam tubuh. Nah, fungsi vitamin C itu sendiri untuk menetralisir adanya radikal bebas itu. Nah, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, untuk vitamin C itu kan nggak cuma dari makanan nih. Kalau misalnya asupan dari makanan itu kurang, kita bisa menambah suplemen lain dari luar. Contohnya dengan menggunakan paket multivitamin, contohnya imun booster. Nah, imun booster di sini kita ada dua jenis nih, ada yang menggunakan vitamin D sama menggunakan Zigafit. Jadi Zigafit itu udah ada kandungan zat besinya. Untuk ibu-ibu hamil, pengaruh penggunaan zat besi itu penting karena apa? Itu untuk mencegah anemia. Kalau misalnya nanti kan apalagi trimester kedua, ketiga itu kan bayi itu kan butuh banget nih untuk pertumbuhan janinnya itu. Jadi untuk penggunaan vitamin D dan zinc ini, kalsium zinc ini juga dibutuhkan untuk ibu hamil. Kemudian ada pelayanan berupa injeksi vitamin C. Ya, injeksi ini biasanya disukai nih buat yang ibu-ibu muda nih, karena apa? Selain untuk mempertahankan untuk menjaga stamina tubuhnya, juga untuk meningkatkan kecerahan kulitnya. Jadi untuk injeksi yang biasanya kita pakai di skincare, nah itu kan sudah ada campurannya nih, dalam tanda kutip itu ada whiteningnya. Kalau misalnya udah ada whitening, kalau misalnya dalam jangka panjang ya tentu nggak bagus. Karena kan nanti juga terserap oleh tubuh dan itu kadang mengendap juga nih di ginjal. Nah, untuk penggunaan vitamin C itu sendiri, itu memang perawatannya nggak sekali ya suntik langsung jadi semuanya, tapi memang harus bertahap. Nah, pas udah injeksi vitamin C itu tetap harus konsumsi air minum banyak-banyak karena untuk mencegah terjadinya pengendapan larutan vit C di dalam tubuh gitu ya. Dan untuk pemeriksaannya, nah tadi kita ngomongin pencegahannya, untuk sekarang kita pemeriksaannya. Kok dok saya kok ada keluhan seperti ini ya, misalnya ada batuk, pilek, terus agak sesak nafas, aduh saya takutnya kena ini nih dok, COVID nih. Nah, ibu-ibu sama bapak-bapak bisa cari tahu nih untuk pemeriksaannya. Kita ada pelayanan berupa rapid test, namanya rapid ya. Rapid itu dalam bahasa Inggris itu artinya cepat, jadi untuk pemeriksaan yang singkat. Jadi rapid test ini sendiri ada dua, antigen dan antibody. Nah, untuk pemeriksaannya itu sendiri, untuk yang rapid antigen ini ibu-ibu kalau misalnya pernah lihat yang di swab hidungnya,
yaitu tuh rapid antigen. Jadi itu untuk mendeteksi adanya antigen atau infeksi dari virus corona itu sendiri. Kemudian ada rapid antibody. Antibody ini kita bahasa awamnya itu kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya ada tes seperti itu untuk mendeteksi adanya imun yang sudah terbentuk di tubuh kita. Nah, tuh imunnya itu seperti apa? Nah, imun sendiri kan nggak spesifik. Jadi kita cari tahu dulu untuk dari antigen corona tadi, antibodinya sudah ada belum? Jadi dites dulu dari rapid test antibody gitu. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan itu berupa tes antibody kuantitatif. Namanya kuantitatif ya. Jadi ini dipakai untuk mendeteksi adanya sejumlah antibody yang ada di dalam tubuh. Maksudnya gimana? Untuk antibody sendiri itu kan karena tadi adanya antigen atau benda asing yang masuk ke tubuh. Nah, untuk virus tes antibody kuantitatif itu digunakan yang pertama untuk orang yang pernah terinfeksi COVID-19 yang pertama, kedua orang yang telah mendapatkan vaksinasi, yang ketiga orang yang melakukan donor plasma konvalesen. Jadi di situ itu untuk menilai antibody kita seberapa banyak waktu setelah kita mendapatkan kontak fisik atau mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah melakukan vaksinasi, untuk mengecek keberhasilan vaksinasinya itu sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan tes antibody kuantitatif. Jadi untuk hasilnya nanti yang diharapkan itu malah positif. Karena kalau misalnya positif itu kan nanti antibody yang sudah ada di kita itu sudah terbentuk. Jadi kita lebih kebal paling tidak, tapi tetap untuk protokol kesehatannya tetap harus dijaga walaupun kita telah mendapatkan vaksinasi gitu ya. Nah, itu tadi untuk beberapa pelayanannya. Nah, untuk pelayanan ini kita buka setiap hari selama 24 jam selama jam kerja. Nah, untuk hasilnya bisa ditunggu setengah jam sampai 1 jam gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas tentang pencegahan COVID-19. Jadi untuk pencegahannya kurang lebih seperti itu ya. Tadi pencegahan dari makanan, dari suplemen sudah, terus pemeriksaannya. Kurang lebih seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada yang perlu ditanyakan, saya terima kasih banyak sudah datang ke rumah sakit kami dan memberikan kepercayaannya. Terima kasih banyak, sehat terus sampai nanti proses kelahirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.